Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang interpolasi polinom Newton pada mata kuliah metode numerik. Langsung saja kita mulai tentang polinom Newton. Polinom Lagrange kurang disukai dalam praktek karena ada beberapa alasan. Yang pertama, bahwa jumlah komputasi yang dibutuhkan untuk satu kali interpolasi adalah besar. Interpolasi untuk nilai X yang lain memerlukan jumlah komputasi yang sama karena tidak ada bagian komputasi sebelumnya yang dapat digunakan. Nah, ini kata kuncinya. Kalau kita lihat di rumus Lagrange tadi ya, itu untuk mencari L1, L2, L3, dan seterusnya sampai Ln itu harus disubstitusikan nilai X ya. Nilai X. Nah, nanti kalau kita mau mencari X yang lainnya, gitu, untuk mencari X yang lainnya, maka dibutuhkan nyari L1, L2, sampai Ln lagi gitu ya. Maka itu sangat tidak efisien ya. Komputasinya membutuhkan waktu yang lama. Bila jumlah titik data meningkat atau menurun, hasil komputasi sebelumnya tidak dapat digunakan. Nah, ini yang juga yang penting ya. Komputasi sebelumnya itu nggak bisa kita manfaatkan ya jika kita misalkan ingin menambahkan titik lagi atau ingin mengurangi titik, maka komputasi sebelumnya tidak bisa digunakan. Polinom Newton dibuat untuk mengatasi kelemahan ini. Nah, kata kuncinya ini. Polinom Newton itu nanti bisa kita gunakan untuk memperbaiki ya. Misalkan tadi kita pakai derajat 2, itu dia hasilnya jelek. Kita naikkan dari derajat 3. Yang derajat 2 yang sudah diketahui tadi bisa kita pakai lagi. Nah, nanti coba kita lihat ya detailnya. Tinjau kembali polinom Lanjar yaitu P1 sama dengan Y0 plus Y min Y0 per X1 min X0 X min X0. Jadi sama. Kita dari rumus awalnya ya, bentuk awalnya itu seperti ini, yang polinom Lanjar tadi. Nah, lalu kita kembangkan ke bentuk yang lainnya. Nah, polinom ini bisa kita tulis dalam bentuk A0 plus A1 kali X min X0 ya. Dengan A0 itu apa? Jelas kalau dari sini berarti A0-nya sama dengan Y0 ya kan? A0 sama dengan Y0 atau Y0 itu sama aja kita substitusikan X0 ke F ya. Jadi A0 sama dengan Y0 atau sama dengan Fx0. Kita kasih nama persamaan 5.14. Nah, selanjutnya A1-nya apa? Nah, A1-nya berarti bentuknya yang ini ya. Yang ini Y1 min Y0 per X1 min X0. Ini Y, ini bentuk A1. Nah, ini tetap, ini X min X0-nya tetap. Nah, kita dapat Y min Y0 per X1 min X0. Nah, Y1 itu berarti sama aja apa? Sama aja F1, gitu kan? Fx1. Y0 sama aja Fx0. Nah, maka ini bisa kita ganti ke bentuk ini. Oke. Nah, diperoleh ya persamaan 5.15. Bentuk ini disebut selisih terbagi atau divided difference yang kita tuliskan F X1, X0. Nah, ini ya bentuk terakhir kita ini. Nah, yang bentuk Fx1 min Fx0, X1 min X0. Nah, ini disebut sebagai selisih terbagi. Nah, selisih terbagi kita simbolkan A1. A1-nya tadi Fx1, X0. Selisih terbagi. Nah, setelah polinom Lanjar, sekarang kita ke polinomial kuadratik ya. Berarti A0 plus A1 X min X1, X2 plus A2 X min X0 dikali ini X min X1. Nah, ini polinomial kita atau bisa kita bentuk. Nah, ini jadi P1. Ini kan sebenarnya P1 kita ya kan. Jadi persamaan kita A0 plus A1, X min X0. Nah, ini kan sama dengan A1 ya. P1 polinom derajat 1 ya. Ini P2 sama dengan P1 ditambah A2 X min X0, X min X1. Nah, ini langsung kelihatan ya.
Ternyata polinom berderajat 2 itu bisa diperoleh dari polinom derajat 1, ya kan? Cuma ditambahkan ini. Maka kita ingin menaikkan polinom itu, polinom sebelumnya kita gunakan. Persamaan di atas memperlihatkan bahwa P2 dapat dibentuk dari polinom sebelumnya yaitu P1. Nilai A2 dapat ditemukan dengan menyulihkan X sama dengan X2 untuk memperoleh A2 sebagai berikut. Nah, sekarang A2-nya dapat dari mana? Gitu ya. A2-nya dari mana? Nah, A2-nya dapat dari mana? Sebenarnya tinggal kita substitusikan saja. Fungsi ke polinom berderajat 2 ini kita substitusikan X sama dengan X2. Coba kita substitusikan. Nah, jadi ke persamaan ini kita substitusikan X-nya sama dengan X2. Kalau X-nya dimasukkan X2, ya, X itu disubstitusikan X2, berarti kan ini sama aja Fx2 kan? Nah, ini jadi Fx2 kan? Maka Fx2 sama dengan, nah ini bentuk panjangnya. Nah, sekarang kita akan mencari A2 sama dengan apa? A2 kan di sini ya, nah ini A2. Nah, A2 berarti sama aja, ini dipindah ruas ke kanan, ya kan? Ke kiri, maaf. A0-nya dipindah ke kiri, maka jadi ini ya, jadi Fx2 min A0. Nah, terus yang A1 X min X0 juga dipindah ke kiri. Nah, maka jadi min A1 X2 min X0. Nah, seperti ini. Per, ya ada pernya ya, karena ini A0-nya dikali sama ini ya, sama ini, maka ini per X2 min X0, X2 min X1. Nah, dapat seperti ini nilai A2. Nah, atau bentuk ini itu bisa kita ubah lagi ke bentuk berikut. Nah, bentuknya yaitu Fx2 min Fx0 per X2 min X0 min Fx1 min Fx0 per X1 min X0 per X2 min X1. Nah, dapat dari mana ini? Ini dapat dari mana? Dari mensubstitusikan ya. Ini diganti aja. Nilai A0 tadi kita ganti dengan Y0. Kalau nilai A1-nya kita ganti, maka kita peroleh seperti ini. Oke, coba akan kita jabarkan ya, supaya terlihat lebih jelas. Nah, ini A2. A2 kita itu bisa kita peroleh dari ini Fx2 min A0. A0 kan sama aja Fx0 ya, Fx0. Nah, ini per, nah ini kita pisah ya, kita pisah. Ini pernya kita gunakan satu-satu. Ini jadi X2 min X0. X2 min X0, lalu X2 min X1. Nah, terus dikurang ya, dikurang dengan yang bentuk ini ya. Nah, bentuk yang ini itu A1. A1 tadi apa? A1 tadi dia sama aja Fx1. Ini A1 ini kita ganti ya. Ini Fx1 min Fx0 ya per apa? X1 min X0 kan? Nah, ini kan kita ganti. Kita kali dengan X2 min X0 ya. Per ya kan? Ini jadi X2 min X0 dikali X2 min X1. Nah, seperti ini. Ada yang bisa lihat? Ya, ini bisa dicoret. Nah, udah berbentuk ke bentuk yang tadi. Coba kita tampilkan yang tadi ya. Nah, udah ya. Jadi yang bawah ini tinggal kita pecah saja. Ya, ini kan ada X2 min X0, X2 min X1 ya, dipecah X2 min X1-nya ke bawah. Nah, bentuknya seperti ini, Fx2 min Fx0, X2 min X0 per X2 min X1, yang ini. Lalu yang ini, yang atas, ya ini sudah bentuk ya, Fx1 min Fx0, Fx1 min Fx0 per X1 min X0 kan nih. X1 min X0 masih bawah, masih sisa satu di sini, X2 min X1. Nah, sudah terbukti ya. Di persamaan 5.19 bisa kita ubah ke bentuk A2 sama dengan ini. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang dengan melakukan otak-atik aljabar, persamaan tadi itu bisa kita ubah lagi ke bentuknya yang lebih lebih mudah dipahami. Nah, bentuknya seperti ini.
A2 sama dengan fx2 min fx1 per x2 min x1 min fx1 min fx0 per x1 min x0 x2 min x0. Nah, ini bisa kita tulis ke bentuk f ya, x2, x1 x1 min x0 per x2 min x0. Ya, ini sama ya kata yang bentuk selisih tadi kan. Nah, selisih tadi ini kalau ini berarti selisih dari x2 dan x1. Nah, selisih x2 x1. Kalau ini berarti selisih ada x1 dan x0 per x2 min x0. Demikian seterusnya. Kita dapat membentuk polinomial Newton secara bertahap. Ya, polinom derajat n dibentuk dari polinom derajat n-1. Polinom Newton dinyatakan dalam hubungan rekursif sebagai berikut. Jadi polinom derajat n itu sama aja polinom bederajat n-1, ya, tapi dikali ditambah dengan an. An tadi apa? Nanti kita lihat. An setelah itu dikali x min x0, x min x1 dan seterusnya sampai x min x n-1. Nah, sekarang basisnya dengan P0x itu sama dengan A0. Maka nanti bentuknya yang P0, Px0 kita ganti dengan A0. Oke, jadi tahapan pembentukan polinom Newton adalah sebagai berikut. Nah, ini kalau polinom berderajat 1, ya ini ya, A0, A1, x min x0. Nah, ini dapat dari P0 ditambah A1 x min 0. P0 tadi sama dengan A0, diberikan nilai awal yang tadi. Lalu polinom derajat 2 berarti dapat dari P1 ditambah A2 x min x0 x min x1. Ini P2 ini sama P1 kita apa? Ya ini tadi. Ya, sampai ini ya, sampai ini. Ditambah A2 dan seterusnya. Nah, polinom derajat 3 ya dari P2 ya. P2 ditambah apa? A3 x min x0 x min x1 x min x2. Atau bisa kita tuliskan P2-nya tadi kita udah ketemu seperti ini ditambah A3 ini. Dan seterusnya sampai nanti polinom berderajat n berarti diperoleh dari polinom derajat n-1 ya ditambah an kali x min x0 x min x1 dan seterusnya sampai x min xn-1. Nah, dengan pn-1 tadi bisa kita ganti ini, nah tinggal ditambahkan yang bentuk an. Nah, jadi apa yang sudah kita peroleh sebelumnya, misalkan kita nggak puas polinom derajat 2 bisa kita tambahkan data, kita dapat polinom derajat 3. 3 nggak puas, kurang bagus, hasilnya kita tingkatkan lagi polinom derajat 4. Dan seterusnya. Dan polinom sebelum-sebelumnya tadi masih kita pakai terus, nggak ada yang dibuang. Ya. Oke, maka nilai cos tata A0, A1 sampai AN merupakan nilai selisih terbagi dengan nilai masing-masing berikut. Nah, sekarang kalau nilai A0 sampai AN-nya tadi, gimana rumusnya? Nah, rumusnya berikut. Kalau A0 berarti F0 ya, Fx0. Kalau A1 selisih terbagi, nah, selisih terbagi dari X1 dan X0. Kalau A2 selisih terbagi dari X2, X1, X0. Dan seterusnya nanti AN selisih terbagi tingkat N berarti Xn, Xn-1 dan seterusnya sampai X1, X0. Nah, ini untuk terus rumusnya apa? Selisih terbagi tadi ya. X1 min X1 X0. Nah, di sini diberikan selisih terbagi kalau 2 ini XI XJ ya, berarti FXI min FXJ, XI min XJ. Nah, ini awal tadi. Kalau terbagi 3 gimana? Kalau terbagi 3 itu berarti selisih terbagi yang tingkat kedua. Nah, jadi yang kita pakai yang sebelumnya tadi XI XJ ya, min F XJ XK. Jadi pakai sebelumnya tadi min XI min XK dan seterusnya sampai nanti yang kalau dia tingkat selisih terbagi ada M, nah berarti ini F Xn sampai X1, ini Xn-1 sampai X0, ini Xn X0. Dengan demikian, polinom Newton dapat ditulis dalam hubungan rekursif sebagai berikut. Nah, jadi yang nilai A0, nah, AN tadi bisa kita ganti dengan rekursif ini F-nya, selisih terbagi ya, dari Xn sampai X0. Ini F. Lalu dengan basisnya ya, basisnya tetap P0 itu sama dengan Fx0.
atau dalam bentuk polinom yang lengkap sebagai berikut. Nah, ini kalau kita tuliskan secara lengkapnya ya, ini berarti polinom fx0, jadi ini ditambahkan ya polinom derajat 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini fx0, x min x0, selisih terbagi x1, x0, dan seterusnya. Nah, ini kalau kita ubah ke polinom lengkapnya. Nah, karena tetapan A0, A1, A2 sampai N merupakan selisih terbagi, Newton dinamakan juga polinom interpolasi selisih terbagi Newton. Nah, jadi karena ini tadi kita pakai selisih terbagi, interpolasi yang Newton ini itu bisa kita sebut sebagai interpolasi selisih terbagi Newton. Nilai selisih terbagi ini dapat dihitung dengan menggunakan tabel yang disebut dengan tabel selisih terbagi. Jadi kalau secara rumus sepertinya ribet ya tadi. Tapi sebenarnya kalau sudah kita ubah ke dalam bentuk tabel selisih terbagi, ini akan jadi lebih mudah. Nah, ini selisih terbaginya. Jadi ini data kita, indeksnya ya 0 sampai 3. Misalkan ini kita punya data sebanyak 4 ya. Maka ini X0 sampai X ketiga. Lalu ini nilai fungsinya atau YI atau FXI ya, Fx0, Fx1, Fx2 sampai Fx3. Terus ini ya selisih terbagi tingkat pertama. Selisih terbagi yang pertama, ini berarti dari X selisih terbagi di sini itu hasil dari selisih terbagi X1 dan X0, X1 dan X0. Kalau di sini X2 dan X1, X2 dan X1. Ini X3 dan X1, X3 dan X1. Ini harusnya X2 ini, keliru ini, harusnya X3 dan X2 ya. Ini X3 dan X2. Jadi tinggal ini lihat kirinya saja ya. Ini X3, X2, ini X2, X1, ini X1, X0, dan seterusnya. Nah, sekarang selisih terbagi tingkat kedua. Nah, kedua ya berarti tinggal lihat ya ini. Kalau yang X2, ini kita sebenarnya dapatnya dari sini ya. Jadi ini dibagi ini. Nah, ini nanti kita dapat yang kedua. Yang ini nanti ini dari sini. Nah, gitu. Lalu yang ini yang X3, X2, X1, X0 ya berarti nanti keseluruhan ya ini X1, X0, X1, X2, X3 nanti dapat dari selisih terbagi tingkat keduanya. Oke, coba kita lihat ini codingannya dulu ya. Codingannya untuk polinom Newton. Nanti silahkan dicoba nih, bisa menggunakan C++ misalkan atau menggunakan Python juga bisa. Oke, contoh deh ini supaya kalian jelas ya. Kita suruh menentukan F9,2 dari nilai X, Y yang diberikan pada tabel. Untuk polinomnya kita polinom derajat 3. Oke, nah kita bikin ini dulu, datanya dulu ya. Datanya itu sebenarnya ini ya, datanya kita punya X0, Y0, X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3. Nah, jadi ini data. Nah, ini data, ini pasangan ya, berpasangan ini data. Nah, sekarang kita mau membentuk polinom Newton derajat 3. Nah, caranya, nah misalkan kita ingin mencari di sini ya. Nah, yang di sini itu F2, ini bukan ya, ini yang nanti contoh yang baris kedua. Kita misalkan mau mencari nilai yang sebelah sini ya. Nilai ini. Nah, nilai ini dapatnya dari mana? Ini. Oh, sebentar. ST1 ya. Kalau ini kan sudah data ya. Ini sudah data diketahui. Kita mencari ST1. ST1 berarti ini dapatnya dari, oke saya tuliskan saja biar enggak. Ya, kalau kita mencari ini itu gampang. Caranya gimana? Ini diselisihkan. Ya, sebelum ini diselisihkan, ini dikurang. Nah, terus ini juga diselisihkan. Nah, ini dikurang. Nah, maka dapat nilai ini. Nah, coba nanti kamu bisa cek sendiri hasilnya benar enggak. Ini kurangi ini dibagi 9 kurangi 8. Nah, terus yang ini yang nomor 2 ini udah ada, ini kalau ini diberikan buat contoh ya. Itu ini dikurang. Ya kan ini 2,25 dikurangi 2,19. Nah, tapi pernya per ke sini. Nah, pernya ke sini. 9,5 dikurangi sebentar. Kalau ini masih sama ya. Ini masih sama. 9,5 dikurangi
9,0. Nah, masih selisihnya 1 juga. Masih selisihnya harus 1. Baru nanti yang itu harus 2. Nah, sekarang yang ini, nilai ini ya. Berarti nilai ini nanti ini sama ini diselisihkan. Ya, dibagi 11 dikurangi dengan 9,5 diselisihkan. Nah, sekarang untuk yang ST2, misalkan yang ini ya. Nah, ini sudah sesuai dicontoh juga yang ini. Nah, kalau ini selisihnya dari ini, selisih ST sebelumnya gitu yang lihatnya. Ini selisihkan aja nih. Nah, tapi sekarang dibaginya bukan lagi 9 dikurangi 8 ya. Tapi kita pakainya selisihnya selisih 2 karena tingkat kedua kita selisihnya 2. Nah, makanya 9,5 dikurangi 8,0. Jadi kalau ini tadi selisihnya 1 1. Lengkap. Nah, sekarang selisihnya 2. Nah, ya, berarti ini sudah benar ya. Yang ini dapat dari ini dikurang. Nah, sebelumnya dikurang, pembaginya ini. Nah, nanti untuk yang ST2 selanjutnya yang ini dibelah ya ini dikurang, ya kan, ini dikurang. Nah, tapi pembaginya dari sini dan lengkapnya 2. Nah, ini. Berarti nanti 11 dikurangi 9,0 ya pernya. Kalau atasnya jelas yang ini. Udah ya? Nah, sekarang yang ini. Yang ST3 dapatnya mana? Dari ini kurang, sebelumnya jadi kurang. Nah, sebelumnya dikurang. Nah, terus pernya itu kalau ini karena ST3 harus selisihnya 3 ya. Maka 3 dipakai semua. Berarti ini langsung 11 dikurangi 8. Coba nanti bisa kamu cek sendiri ya. Dicek dengan kalkulator, dengan skema yang kita buat, apakah hasilnya sama di situ. Oke, ini contohnya. Nah, sekarang yang dipakai yang mana? Nah, yang dipakai itu cuma yang di bold ini. Nah, yang ini yang kita pakai. Yang kita hitamkan saja ini yang dipakai. Oke, lanjut. Nilai selisih terbagi yang dibutuhkan untuk membentuk polinom Newton derajat 3 ditanya dengan arsiran. Nah, jadi yang nanti yang dipakai yang arsiran ini saja. Ini sampai sini. Coba kita bentuk sekarang. Nah, ini pembentukannya. Polinom Newton dengan X0 sama dengan 8,0 sebagai titik data pertama adalah sebagai berikut. Fx sama dengan kita dekati dengan polinom berderajat 3 ya. Nah, ini hasilnya. Nah, sekarang bagaimana membentuk polinomial berderajat 3 ini ya? Nah, kalau kita lihat, ini sebenarnya nilai dari baris pertama dari tabel selisih terbagi tadi ya. Ini 0,2794. Nah, ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat. Coba kita kembali lagi ya. Nah, ini yang dipakai 2,07 ya, 0,11 min 0,06, 0,004 ini kita gunakan di sini. Nah, ini 2,07, nah ini 0,11 min 0,06 ya kan, 0,04411. Nah, ini yang dipakai di baris pertama di tabel selisih terbagi tadi. Terus yang sini tinggal pakai aja ini X min X0, X min X0, X min X1. Nah, ini X min X0, X min X1, X min X2. Nah, ini ya nilai dari polinom berderajat 3 kita. Taksiran fungsi 9,2 ya tinggal substitusi ya, X-nya 9,2. Maka diperoleh 2,219208. Nilai sejati dari len 9,2 itu 2,219203. Ya, kalau kita lihat ini ya, hampir sama ya, 2,2192, 2,2192, nah itu 0803. Mirip ya, hampir sama. Catatan bahwa nilai interpolasi len 9,2 semakin teliti dengan meningkatkan order polinom. Jadi tinggal kita tingkatkan order polinom. Nah, ini contohnya, nah P1 ini jadi lebih dekat. Ini kalau order 1, order 2, order 3. Ternyata semakin tinggi ordernya dia akan semakin bagus hasilnya. Nah, pertanyaan yang menarik nih, bagaimana meningkatkan ordernya gitu ya. Misalkan kita nggak puas nih polinom berderajat 3 ya. Nah, kalau kita nggak puas polinom berderajat 3,
ini menjadi 4 ya ditambahkan di sini ya. Ini data ke-5 ya, berarti data ke-5 di sini tambahkan. Nah, terus nanti dibikin tabel selisih lagi, ini lanjut sampai di sini nanti ada ST4. Ya. Nanti untuk polinom derajat 4 berarti kamu harus sampai bikinnya ST4, harus tambahkan satu data di sini. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, contoh. Bentuklah polinom Newton derajat 1, 2, 3, dan 4 yang menghampiri fungsi fx sama dengan cos x di selang 0 sampai 4 ya. Nah, ini tabel selisihnya. Nah, ini ya. Kita data ya, ini jadi data ini. X1, fx1 ini data yang ada. Nah, ini data. Nanti bisa dicari ya. ST1 itu berarti diperoleh dari, ini ada penjelasannya sedikit ya. Oh, di setelahnya. Oke. Ini ya, kalau mau tahu cara dapat tabel ini ST1 ya. ST1 ini cukup ini kurang ini ya. Terus dibagi ini kurang ini. Jadi selisihnya 1 saja. Dapat nilai ini. Nah, terus baris kedua berarti ini kurang ya. Kurang ini. Ya, dan seterusnya. Nanti kalau ST2 gimana? ST2 berarti ini dimulai dari ini ya, ini kurang. Baginya mana? Loncat ya. Kalau tadi langsung sekarang loncat atau selisih 2 ya. Nah, di sini. Nah, terus ini yang nilai ini ya berarti ini tinggal dikurang ya. Nah, terus lihatnya ini dan loncat. Nah, sampai sini loncat 1. Nah, seterusnya. Nah, S3 berarti ini ya. Dapat dari mana? Ini sebelumnya diselisihkan. Bagi dengan, nah sekarang loncat-loncatnya loncat 2. Ya, ini loncatnya loncat 2. Berarti kita dari sini ya. Nah, dari ini buang ini. Ya. Terus yang ini ya berarti nanti ini dikurang ya. Nah, dia dari sini sampai sini. Sampai 1 ya, berarti loncatnya kan dia cuma loncat 2. Ini ya dari sini sampai 1 sini. Nah, gitu. Jadi terakhir nih, yang terakhir ST4 nanti diperoleh dari ini selisihnya sama ini berarti di ujung ke ujung. Nah, ya. Nanti silahkan coba dibuktikan dengan kalkulator apakah hasilnya sama. Konsepnya seperti itu, mudah. Nah, ini sudah dibikin polinomnya dari data tadi, kita gunakan ini ST kita ya. Nah, ini kan dipakai nanti cuma yang ini baris pertama ya, ST1, S2, S3, S4. Nah, ini dipakai cuma baris pertama ini. Tinggal disusun tadi ke polinomialnya. Terus kalau kita gambarkan nih, ini untuk yang polinom derajat 1, jadi grafik Y sama dengan Fx. Nah, ini grafik kita ya. Ini grafik kita. Dan polinom derajat 1 Y sama dengan P1X yang didasarkan pada titik X0 0,0 dan X1 1,0. Kita punya dua data ini saja ya. Kalau kita bikin seperti ini. Kalau kita tingkatkan, ya ini kita tingkatkan polinom derajat 2 ya. Nah, ini cukup ya, sudah cukup ya. Ini garis cosnya itu yang melengkung nih, ya ini cosnya. Nah, terus kalau polinomnya dia ini. Nah, sedikit beda di sini ya. Nah, sedikit beda di sini. Ini kalau polinom berderajat 3. Ternyata sudah berhimpit. Nah, hampir sama nih berderajat 3 dia berhimpit. Jadi kita kalau berderajat 3 ya berarti kita datanya punya sebanyak 4 kan gitu. Oke, lanjut. Nah, tadi ya, kalau kita lihat semakin tinggi ordernya, ternyata semakin bagus ya, semakin mendekati grafik sebenarnya atau nilai sebenarnya. Sekarang, kelebihan polinom Newton. Karena polinom Newton menambahkan satu suku tunggal. Ya, jadi dengan menambahkan satu tunggal dengan polinom derajat yang lebih rendah, maka ia memudahkan perhitungan. Jelas ya, polinom Newton ini kita lebih mudah melakukan perhitungannya. Polinom yang lebih tinggi dan dalam program juga sama. Nanti pemrogramannya juga menjadi lebih sederhana. Karena alasan itu, polinom seperti digunakan khususnya pada kasus yang derajat polinom tidak
diketahui terlebih dahulu. Nah, jadi polinom Newton ini baik ya kita gunakan jika kita nggak tahu derajatnya itu harusnya berapa, derajat polinomialnya berapa. Kita nggak tahu ya. Jadi ya udah kita coba aja, satu cukup nggak? Oh belum cukup. Dua cukup nggak? Belum. Tiga cukup nggak? Oh belum. Empat. Oh empat baru sama. Kayak tadi ya tabel yang kayak contoh yang kos tadi ya, satu masih jauh, dua belum terlalu. Nah tiga ternyata sudah melewati semua titik, sudah bagus, sudah mulus. Ya jadi kelebihan polinom Newton tadi kita bisa meningkatkan ya derajat polinom kita. Nah, tanpa polinom-polinom sebelumnya itu masih kita gunakan. Penambahan suku polinom secara berurutan dapat dijadikan kriteria untuk menentukan tercapainya titik berhenti, yaitu apakah menambahkan suku yang lebih tinggi tidak lagi secara berarti memperbaiki nilai interpolasi atau malahan menjadi lebih buruk. Nah, jadi nanti ini bisa kita interpolasikan gitu ya. Bisa kita iterasikan. Kalau kita bikin polinom derajat 1 masih jauh nggak errornya gitu ya. Terus 2, 3, 4, 5. Nah, kalau nanti semakin tinggi itu interpolasinya semakin baik gitu ya, semakin baik ya berarti bisa kita hentikan. Tapi bisa jadi ada kasus di sini bahwa interpolasinya itu dinaikkan justru dia lebih buruk. Jadi harus hati-hati juga. Oke, sekarang tabel selisih terbagi dapat dipakai berulang untuk memperkirakan nilai fungsi pada nilai X yang berlainan. Jadi nanti tabelnya tadi bisa digunakan ya, bisa digunakan untuk nilai X yang berapapun bisa dipakai. Tinggal nanti di persamaan akhir aja kita ganti nilai X-nya. Selanjutnya, apakah terus kita tinggalkan ya polinom Lagrange yang sudah kita pelajari sebelumnya itu apakah terus ditinggalkan? Apa terus sekarang kita beralih ke polinom Newton? Nah, ternyata tidak. Akan halnya polinom Lagrange ia disukai karena ia lebih mudah diprogram. Nah, ya kelemahan Newton ini programnya jadi susah gitu ya. Coba kita lihat tadi, kita butuh berapa stage gitu ya. Pemrogramnya jadi lebih susah. Dan akan komputasinya juga memerlukan penyimpangan tabel selisih. Nah, jadi nanti pemrogramannya akan lama. Nah, polinom Lagrange biasanya dipakai jika derajat polinom interpolasi diketahui terlebih dahulu. Nah, tapi polinom Lagrange tetap tidak kita tinggalkan. Kenapa? Ini bisa kita gunakan untuk masalah-masalah yang sudah diketahui dulu polinom ini polinom derajat berapa gitu ya. Maka nanti lebih baik kita menggunakan polinom Lagrange. Jadi masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing ya. Kalau polinom Newton ya tadi kita bisa meningkatkan derajat kita supaya nanti yang terbaik itu seperti apa polinomialnya tadi derajat berapa. Kalau yang Lagrange itu komputasinya sederhana ya, komputasinya lebih cepat, nah tapi kita gunakan untuk yang sudah diketahui derajat interpolasinya. Oke, demikian pembahasan kita tentang polinom Newton. Nanti masih kita tambah satu lagi metode untuk menyelesaikan interpolasi ya. Silahkan dipelajari, jika ada yang belum jelas nanti bisa ditanyakan. Sekian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.